Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang Al-Fakir muliakan, kepala sekolah beserta jajaran Dewan Guru dan staf SMA 4 Kabupaten Tangerang, yang Al-Fakir cintai, anak-anak, siswa, siswi SMA 4 Kabupaten Tangerang. Bagaimana semuanya? Bagaimana kabar semuanya? Iya, yang kedengar suaranya cuma di depan ini, di depan mimbar. Itu yang di belakang laki-laki sibuk sendiri. Hei mas, hei, datang ke sini mau ngaji atau mau main-main? Datang ke sini mau belajar atau bercanda? Iya, yang di belakang, mas, mbak, teteh, aa, kira-kira datang ke sini mau belajar atau mau bercanda? Ingat, Anda tadi sudah diingatkan oleh kepala sekolah bahwa Anda ini adalah kaum intelektual SMA 4 Kabupaten Tangerang. Bukan kaleng-kaleng ini. Betul tidak? Yang masuk ke sini tentu melalui sedemikian ketatnya. Ini adalah SMA terbaik di Cikupa, betul ya? Bener nggak? Betul ya? Ini dulu SMA 1 Cikupa deh kalau nggak salah. Karena guru saya tadi yang menyampaikan, Pak Haji Uji, beliau ngajar di sini sejak namanya SMA 1. Dan saya sudah kenal SMA ini sejak namanya juga SMA 1. Ya. Beberapa kali saya datang ke tempat ini. Ada sahabat saya Pak Wawan, guru agama di tempat ini SMA 1. Hanya karena perubahan sistem, kemudian Tangerang disatukan, SMA-nya diurut ini menjadi nomor 4. Artinya ini adalah SMA terbaik di tempat ini, betul? Betul tidak? Banggakah Anda masuk di ini? Maka kebanggaan Anda harus Anda buktikan. Harus Anda buktikan. Dengan apa? Dengan kualitas intelektual yang baik. Ya, adik-adik, perhatikan apa ciri orang yang berintelektual tinggi? Hei, yang katanya orang pintar, apa ciri orang yang berintelektual tinggi? Salah satunya apa? Pakai sorban? Tadi disebut sama bapak guru kita, apa katanya? Ceramah mau disampaikan oleh siapa? Oleh siapa? Ada yang tahu? Dari sekian banyak, nggak ada yang tahu. Padahal tadi diinformasikan di depan sebelum saya naik ke sini. Saya sedikit meragukan ini. Jangan-jangan yang akan disampaikan nanti tidak akan terserap dengan baik. Saya nggak ngerti apakah faktor cuaca
atau faktor yang lainnya. Yang lain itu apa? Kapasitas intelektual yang masuk ke tempat ini ternyata sekarang mengalami penurunan. Apakah dugaan itu akan dibenarkan? Apakah Anda rela dugaan itu ada di kepala saya? Jangan buat malu guru-guru Anda. Ini sekolah terbaik di tempat ini. Ya. Anda tentu orang yang memiliki kapasitas intelektual baik. Maka apa yang diinformasikan tentu akan mudah diserap. Ini salah satu cirinya. Anda cepat menangkap informasi. Tadi sudah disampaikan. Siapa yang menyampaikan ceramah hari ini? Siapa namanya? Agus siapa? Iya. Agus Hermawan katanya. Ya. Itu yang jawab bagian depan. Yang belakang bisanya sorak-sorak doang. Ya kan? Jadi maksud saya, ayo adik-adik yang berintelektualitas tinggi, sayangi intelektual Anda. Jangan buat Anda sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Menjadi golongan kaum rebahan, menjadi golongan pencinta apa? Alkohol ada di sini? Ada yang cinta alkohol? Wah, Pak Guru, ini PR ini Pak Guru. Iya. Yang paling banyak anak-anak saat ini cinta apa? Gadgetnya. Iya. Sehingga apa? Banyak menggunakan waktu luangnya untuk bermain dan bercanda saja. Bahkan di tempat yang mulia, tempat belajar saja, yang mestinya Anda perhatian, lalu kemudian Anda tidak fokus perhatiannya. Ya, saya men-challenge Anda, anak-anak SMA 4 Tangerang, anak-anak di sekolah terbaik di tempat ini, ayo tunjukkan intelektualitas Anda. Ya. Tunjukkan intelektualitas Anda bahwa Anda mudah menyerap informasi. Ciri orang yang berintelektual pertama. Yang kedua, orang yang berintelektual tinggi itu dia mampu menghargai orang lainnya. Ya. Ada orang yang berbicara maka dia dengar. Tidak sibuk berbicara sendiri. Ya. Maka kalau ciri ini tidak ada pada diri Anda, maka jangan salahkan orang berkesimpulan bahwa Anda tidak memiliki kapasitas intelektual yang baik. Bisa dipahami? Ya. Kemungkinan nanti yang hadir ini bisa jadi salah satu di antara kalian juga akan bertemu saya di jenjang pendidikan berikutnya. Saya ngajar di sebuah perguruan tinggi di Tangerang juga. Ya. Mungkin suatu saat kita bisa jumpa. Tapi mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena saya ngajarnya di perguruan tinggi swasta. Saya harap Anda bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Ya. Saya punya dalam tanda kutip doktrin ke anak saya. Silahkan sekolah di mana saja. Yang penting syaratnya satu, negeri. Kenapa negeri? Murah biayanya. Yang kedua, swasta berbeasiswa. Itu pilihan yang saya berikan kepada anak saya. Ya. Nah, saya juga challenge Anda. Anda nanti ketika kuliah pilih dua itu. Insya Allah akan membuat mudah orang tua Anda. Saya juga sudah punya anak segede Anda. Ya. Anak saya challenge begitu. Alhamdulillah masuk di
Perguruan Tinggi Negeri Sudirman. Tapi semester 2 anak saya ikut lagi tes sekolah swasta berbeasiswa. Alhamdulillah dapat. Sekarang dia tinggalkan unsutnya, sekolah di sekolah swasta tapi beasiswa, bahkan tiap bulan dapat dana, tiap bulan dapat gaji. Ya. Di Tangerang juga ada. Di Tangerang juga ada. Tahu sekolah ini di mana? Hah? Di mana? Saya dulu sekolah di SMA sama seperti kalian. SMA terbaik di kota saya, SMA Negeri 1, Situbondo, jurusan A1 Fisika. Sekolahnya di mana? Saya di swasta sekolahnya. Swastanya di mana? Di sini di Tangerang. Ya. Ada perusahaan yang punya sekolah, dia kasih beasiswa, kasih duit tiap bulannya. Nah, maka adik-adik yang mulia, di awal ini, sebelum saya panjang lebar berbicara nanti, saya ingin katakan ini kepada Anda. Anda yang kapasitas intelektualnya tidak diragukan atas nama SMA 4, tunjukkan intelektualis Anda. Perhatikan kalau ada orang bicara, serap apa yang disampaikan. Tidak setuju nanti kita bisa diskusi. Ya. Mengerti semuanya? Soalnya ini panggungnya sampai jam berapa katanya ini tadi? Sampai siang panas, ya. Kira-kira bisa ngikuti atau tidak? Bisa tidak? Baik, adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap? Kalau siap, saya akan mulai. Ya. Sekarang kita ada di forum yang bertajuk Aksi Peduli Palestina. Tadi sudah diterangkan oleh guru-guru kita, mulai dari kepala sekolah sampai guru kita tercinta tadi menerangkan tentang sejarah Palestina. Kira-kira tadi disebutkan pembebas Palestina itu siapa oleh guru kita? Pembebas Palestina setelah direbut sekian kali oleh orang-orang Nasrani di perang salib. Siapa tadi yang disebut? Pembebas Palestina siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun berapa beliau membebaskan Palestina? Tahun berapa? (1948) si Yahudinya berdiri, ya. Yahudi state-nya berdiri. Ya. Nanti dilihat lagi sejarah tahun berapa Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina. Ya. Insyaallah adik-adik akan ketemu jawabannya. Maka adik-adik yang mulia, Palestina sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kemudian hidup damai kaumnya di dalam negeri tersebut sekian ratus tahun lamanya, kemudian terganggu oleh kedatangan salib, yang kemudian perang terus terjadi sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi Palestina menjadi sebuah kedamaian. Ini terus terjaga sampai tadi disebutkan tahun 1948 maka Israel Raya berdiri, ya. Israel negara Yahudi berdiri. Dari saat itulah kedamaian merupakan barang mahal di negeri Palestina. Ya. Kedamaian tidak lagi kita bisa temui di Palestina sampai hari ini. Dan menurut informasi terakhir sudah 22.000 lebih korban jiwa di Palestina. Ya. Sekarang ada orang di antara
orang-orang Indonesia yang dia juga mengaku Muslim agamanya. Mereka mengatakan, untuk apa kita memikirkan orang Palestina sementara kita punya permasalahan sendiri di negeri kita. Adik-adik, kira-kira setuju tidak pernyataan ini? Setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Iya. Maka inilah bentuk ketidaksetujuan kita dengan pernyataan tadi. Walaupun yang ngomong adalah tokoh masyarakat, yang ngomong orang yang berpangkat, tapi kalau omongannya tidak sesuai dengan konsep-konsep yang telah digagas oleh founding father kita, oleh konsep-konsep yang telah diberikan oleh pencipta alam kita, maka omongan tersebut tidak bisa kita ambil, ya. Kita tidak boleh setuju dengan omongan dia. Palestina memang bukan Indonesia hari ini. Tapi dulu Palestina itu satu negeri dengan kita. Dulu satu pemimpin dengan kita. Kenapa? Dari ujung barat sana Maroko sampai dengan Merah berada di satu pemerintahan. Sistem apa itu? Sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Setelah tumbang, kemudian kaum muslimin terpecah-pecah menjadi sekian banyak negara, termasuk Palestina dan Indonesia. Maka bahwa Palestina hari ini garis teritori negara, bukan bagian dari Indonesia. Dulu mereka adalah bagian dari satu negara khilafah. Lalu apakah hari ini ketika Palestina sudah tidak satu lagi negara dengan kita, kita pantas melupakan? Kita boleh untuk melewatkan begitu saja penderitaan yang menimpa mereka? Maka tentu tidak. Kenapa? Karena kita bicarakan dengan satu akidah Islam. Dengan Al-Quran, Allah sebut Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Rajim. Innamal mu'minu faslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun. Ya. Pendek, hafal tidak? Tadi dibacakan Quran satu surah, ya. Ada yang hafal? Yang pertama dibaca di sini oleh adik tadi. Hafal, alhamdulillah, sebagian hafal, ya. Tidak. Tadi udah dibaca dengan lantunan yang baik, ya. Dengan lagu yang iramanya indah. Lagi, ya. Belajar lagi, jadi semuanya karena sama, seiring semuanya sama, ya. Maka nanti belajar lagi dari sisi apa? Dari sisi panjang dan pendeknya bacaan, ya. Dari sisi makhrajnya, huruf-huruf. Nanti tolong belajar lagi, paham? Ya. Jadi kalau baca Quran yang didahulukan tajwidnya, bukan lagunya. Lagunya indah, tapi betul? Nah, kita tahu lagunya indah bacanya, tapi betul harus belajar lagi tajwidnya, ya.
Ini PR kepada guru yang ada di sini. Insya Allah ya akan berkah kalau anak-anak kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ya, ingat membaca Quran pahalanya besar, tapi membaca Al-Quran dan benar. Ya, nanti lagi. Nah, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, Allah menegaskan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya apa? Beliau katakan, hadza aqdun. Ini adalah sebuah ikatan. Aqadahullahu bainal mu'minin. Yang mana Allah telah mengikatkan antara orang-orang mukminin, annahu idza wujida min ayyi kana. Sudah didapati sudah di ujung barat maupun ujung bumi, dapati pada diri mukmin itu kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhirnya, fa innahu akhun lil mu'minin, maka sesungguhnya dia adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ya, dikatakan oleh Syekh Sa'di, kalau sudah didapati pada diri seseorang keimanan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, hari akhirnya, maka dia adalah saudara dimanapun mereka berada. Orang Palestina di sana mayoritas seperti apa? Orang-orang Muslim banyak di sana, walaupun ada orang-orang ya. Jadi orang Palestina itu ada orang Nasraninya juga, sama teraniaya juga sesama sama, tapi mayoritasnya seperti kita. Maka mereka kita seakidah. Bagaimana dengan orang yang Nasrani di sana? Mereka juga adalah manusia yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana? Yang belakang ada yang mau disampaikan? Hah? Yang di belakang bisa mengikuti masih? Orang-orang Nasrani yang ada di Palestina, apakah mereka tidak mendapat hak untuk kita kasihi juga? Berhak atau tidak? Berhak, sama. Ya, apalagi mayoritasnya di sana adalah kaum muslimin seperti kita, maka tidak ada alasan ya bagi kita yang katanya tidak satu negara dengan kita, bukan satu ras dengan kita, tidak satu bahasa dengan kita, lalu kemudian mereka dibiarkan sendirian, tidak kita pikirkan nasib mereka. Hati-hati ya, ada sabda Nabi yang